own lives. It's true, we make a better day. Just you and me. We are the world. A better day, just you and me. Come on now, let me hear you. We are the world. We are the children. Let's start giving it. It's true, I'm a better day. Just you and me. We all need somebody that we can lean on. When you wake up, look around and see that your dream's gone. When the earth quakes, we'll help you make it through the storm. When the floor breaks, a magic carpet to stand on. We are the world united by love so strong. When the radio isn't on, you can hear the songs. A guiding light on the dark road you're walking on. A signpost to find the dreams you thought was gone. Someone to help you move the obstacles you stumbled on. Someone to help you rebuild after the rumble's gone. We are the world connected by a common bond. Love, the whole planet singing along. We are the world. We are the children. So let's start giving. Let's start Pembahasan ini hanya topik kecil dibandingkan dengan Bapak Ibu yang kebanyakan itu dari sekolah. Nah, kita di sini tadi merumuskan, mungkin dari Pak Tamaji bisa sharing sebentar ke depan. Hanya saya menemukan satu hal, itu caranya begini, setiap sebulan sekali, karena sekolahnya berbeda-beda, itu anak-anak saya kumpulkan. Nah, saya kumpulkan utamanya di rumah saya dan sore hari, jadi tidak mengganggu pelajaran di sekolah. Karena bagaimanapun juga kita tidak mungkin mengabaikan anak-anak yang tidak mendapatkan beasiswa AAT. Artinya apa? Artinya bahwa sekolah kan sebenarnya juga punya program sendiri. Tadi sudah saya sampaikan ke teman-teman Roma, bahwa kalau di tempat kami itu ada 300 anak, sementara yang dapat beasiswa AAT itu harus kita perhatikan sendiri, maka banyak anak yang kemudian tidak terperhatikan. Nah, ini adalah kesulitan yang kami hadapi. Kemudian hampir semua program yang ada di sekolah itu umumnya adalah tetap saja ingin mencerdaskan anak, kan gitu. Dengan melibatkan wali kelas maupun guru BK juga, semua guru memang kita
libatkan, termasuk juga staf administrasi atau tata usaha, sehingga pendampingan paling tidak yang kami lakukan adalah dalam 1 bulan. Kami mengadakan cek untuk presensi harian anak-anak penerima bantuan AAT. Jadi ini tugas PJ ya, tugas PJ dan kepala sekolah untuk ngecek khususnya anak-anak penerima bantuan AAT, apakah anak itu hari ini masuk atau tidak, atau ada apa kok tidak masuk, macam itu. Saya memanggil dari 2 dari sekolah yang telah mengusulkan yang menurut kelompok kami cukup baik. Yang pertama dari sekolah SD Canisius Klepu. Yang satu tadi kami memberikan apresiasi jika staf AAT itu memberikan bimbingan belajar kepada anak-anak anak-anak asuh yang tidak mampu mengikuti bimbel di luar, bisa dibantu oleh pihak AAT untuk memperkuat baca tulis hitung ini di kelas kecil, karena mungkin ini menjadi fondasi yang bagus. Hanya teknisnya kapan, bentuknya seperti apa, itu belum bisa kami rumuskan. Itu mungkin lalu secara teknis bentuk, lalu siapa yang menjalankan itu nanti masih perlu dimasak atau digodok di sekolah masing-masing. Ya, untuk Ibu dimohon kesediaannya untuk berbagi usulan program. Silakan. Yang SD sendiri, kemudian SMP dan SMA, tapi per wilayah. Kemudian kelompok belajar tadi diusulkan bahwa tiap 5 anak itu ada 1 orang pembimbing guru yang sesuai dengan bidang studinya. Mereka mendampingi anak-anak asuh. Bentuk pendampingan apa yang akan dilakukan, atau kalau sudah dilakukan dilanjutkan, lalu nanti kami diberi laporannya, dikirim ke email itu, atau nanti emailnya di replay saja. Tolong diperhatikan ke depan dulu untuk PK-PK Jogjanya yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini. Dan sekarang pertama saya akan mengenalkan Mbak Kristina Suryani. Ya, Mbak Kristina Suryani ini yang megang lingkungan Benedetta Pringgolayan, Armada Group dan Aletheia Krandon. Lalu yang kedua ada Mbak Francisca Mulyani. Oh, lagi ke kapel. Yang tadi itu Mbak Francisca Mulyani itu memegang Paku Bangsa, SD Caritas Nandan dan Eliza Poe. Lalu yang ketiga ada Mbak Vera Trilestari. Mana Mbak Vera? Oh, ini Mbak Vera. Mbak Vera ini megang SD Bokri Minggir, SD Canisius Jetis Depok, lalu SD Canisius Ngapak dan SD Canisius Klepu. Terima kasih Ngapak. Lalu ada Mbak Rosalina Desti Wulandari. Nah, silakan ke depan Mbak. Nah, Mbak ini megang SD Canisius Minggir, SD Canisius Jering, dan SD Canisius Kenteng. Lalu dilanjutkan Mbak Mega ini jadi ganti ke saya Dica Herafidianti, dipanggil Dica. Saya megang SMK Dominikus Wonosari. Saya juga megang SD Canisius Pulutan, SD Canisius Ngawen, SD Canisius Wonosari 2, dan SMP Canisius Wonosari. Wadah bagi para penanggung jawab untuk mengetahui pendampingan sejauh mana pendampingan yang telah dilakukan, yang perlu ditambahkan kepada teman-teman supaya anak asuh menjadi lebih baik, lebih dari yang sebelumnya yang sudah ada. Dan juga selain itu tujuan kita melakukan evaluasi ini supaya para pendamping komunitas atau PK dan juga penanggung jawab bisa saling bertemu secara fisik, sehingga mereka semakin intens dalam masalah berkomunikasi, sehingga nantinya dalam ke depan kita bisa melihat
komunikasi yang lebih baik, komunikasi yang lebih intens dari yang sebelumnya, sehingga nantinya dalam perjalanan penangkapan pendampingan anak asuh jadi lebih baik. Nah, acara ini bertujuan untuk mengembangkan program-program pendampingan yang ada di tiap sekolah atau komunitas, karena selama ini program pendampingan itu ada yang tidak berjalan ataupun memang belum dikembangkan secara maksimal. Nah, untuk itu AAT itu kan memberikan bukan hanya sekedar beasiswa tetapi juga pendampingan. Nah, di sini kami ingin memaksimalkan dari pihak sekolah atau dari pihak penanggung jawab setiap komunitas bisa memaksimalkan pendampingannya terhadap anak asuh, sehingga program beasiswa AAT ini dapat benar-benar membantu anak asuh dari segi finansial maupun dari segi pendidikannya. Saya berharap semoga AAT ini bisa menjalin hubungan antara IJ dan PK dengan baik, sehingga para anak-anak asuh itu bisa dibantu karena mereka memiliki kemauan, tekad, tetapi kekurangan dalam segi ekonomi. Saya berharap mereka bisa terus sekolah dan terus melanjutkan sekolahnya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Ini sungguh-sungguh bisa membangun generasi-generasi yang akan datang menjadi generasi-generasi yang lebih baik. Saya sangat bersyukur dan sangat senang dengan keberadaan anak-anak terang yang tahun ini pada tahun ke-11 sudah mulai dirintis untuk menjadi yayasan. Keberadaan anak-anak terang sungguh membawa berkah dan membawa terang, khususnya bagi anak-anak bangsa kita yang mengalami kesulitan di dalam biaya pendidikan. Dan saya sendiri secara pribadi sungguh sangat senang boleh mengambil bagian, boleh melibatkan diri di dalam pengelolaan anak-anak terang ini. Lebih-lebih melalui rekoleksi semacam ini kita bersama-sama bisa mendorong para penanggung jawab untuk masing-masing kelompok supaya mereka juga sungguh-sungguh menyadari tanggung jawabnya, tidak hanya sekedar untuk urusan-urusan administratif saja, tetapi mereka juga mempunyai peran yang lebih besar, yaitu untuk melakukan berbagai macam bentuk pendampingan bagi anak-anak kita. Setelah mengikuti acara rekoleksi ini saya merasa makin bersyukur dan terharu, apalagi semangat Bapak Ibu yang mengikuti pendampingan terhadap anak-anak yang kekurangan, yang membutuhkan biaya administrasi, keuangan lebih lanjut lagi, mereka mempunyai masa depan yang lebih cerah, sangat giat, sangat bersemangat, sehingga saya ikut juga terinspirasi untuk lebih bersemangat dan menyemangati mereka.